warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Septi Yusnita selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nur Hafijah Syahna akan berbicara tentang a fight of failure. A fight of failure adalah salah satu pola pikir manusia yang bikin mereka gagal berkembang. Apa salahnya menikmati kegagalan? Semua orang yang sukses juga dulunya pernah mengalami kegagalan. Buang jauh-jauh pikiran kayak gitu sebelum menghambat perjalanan masa muda kamu untuk mencoba pengalaman baru. Aku selalu ngerasa takut banget buat melangkah. Takut gagal. Takut gak bisa menjadi apa-apa. Tapi at the end, aku sadar bahwa gak ada yang pantas ditakutin. As long as you live, ada banyak banget kesempatan emas yang datang di masa mudamu. Gak ada salahnya buat mencoba selagi itu adalah hal yang positif. Hidup masih seru. Hidup juga masih panjang. Namanya juga mencoba, jadi gak ada yang perlu ngerasa takut mengalami kegagalan. Ada banyak kesempatan yang gak bakal datang 2 kali. Kalaupun kamu gagal hari ini, lusa, kamu masih bisa mencobanya. Masih ada waktu. Jangan biarkan keraguan di pikiranmu membatasi langkahmu. Singkatnya begini, kamu bisa gagal ratusan kali, tapi kamu juga bisa bangkit jutaan kali. Orang yang takut gagal adalah orang yang gak mau sukses. Bahkan Kolonel Sanders, sang pemilik KFC, pernah mengalami 1009 kali kegagalan sebelum sukses seperti sekarang. Jadi, untuk apa kita takut gagal? Kita pasti bisa mencoba semua hal yang kita takutin. Misalnya ya, aku takut nih merasa gagal. Aku takut banget, aku insecure sama orang ini. Dia lebih pintar dari aku. Tapi di satu sisi, kamu kayak gini. Aku bisa gak ya kayak dia? Aku bisa gak ya kayak otak aku bisa gak ya langsung nempel gitu pikirannya ke aku? Kayak kamu ngerasa insecure banget. Justru kamu harus jadiin itu motivasi buat diri kamu sendiri. Kenapa harus jadiin motivasi? Karena kalau kamu terus-terusan di titik itu, kamu gak akan maju. Kamu akan tetap di situ. Kayak akan tetap di situ. Gak bakal naik-naik. Kamu tuh harus mikir kayak gini. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa menang kali ini. Bukan kali ini, tapi seterusnya. Jadi diri itu harus percaya diri. Kamu harus ngebuktiin ke semua orang kalau kamu bisa. Ayo bangkit dari keterpurukan itu. Kamu pasti bisa. Semua orang juga pasti bisa. Aku takut gagal adalah
kata yang sangat lucu. Mungkin kamu bisa merubahnya dengan kata aku pasti bisa. Bisa jadi penyemangat dari kata hal seperti aku pasti bisa. Tapi hal itu bisa buat diri kamu semakin percaya diri. Kadang aku suka heran, siapa yang netapin standar berprestasi seseorang itu tuh? Harus jadi juara lah, harus yang nilainya selalu A+ lah, dan masih banyak lagi. Padahal, dengan berhasil jadi finalis atau masuk ranking 10 besar, itu juga adalah sebuah prestasi atau pencapaian. Semua usaha dan pencapaianmu patut untuk dirayakan. Dan tidak ada usaha yang patut untuk diremehkan. Semua orang berjuang. Semua orang yang hebat. Semua orang hebat dengan cara mereka masing-masing. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Don't be afraid to fail before trying. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.